Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan uji korelasi Pearson Product Moment. Dan di sini kita lihat sudah ada variabel X dan variabel Y, di mana variabel X-nya ada 3 dan variabel Y-nya ada 1. Adapun cara untuk melakukan uji korelasinya, kita mulai dengan analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate. Jadi analyze, correlate, dan bivariate, kemudian klik. Setelah itu data yang ada di sini atau semua variabel yang ada di bagian kiri kita pindahkan ke bagian kanan. Kemudian pastikan bagian correlation coefficient ini tercentang pada Pearson, kemudian test of significance ada pada two-tailed, dan centang juga pada flex significant correlation. Setelah itu setelah itu kita bisa melihat pada tabel correlation. Kita pindahkan dulu sebelum kita baca. Adapun cara membacanya adalah kita pertama kali yang kita lihat adalah nilai signifikansinya. Di bagian sig to tail di ujung kita bisa melihat ketika nilainya lebih kecil daripada 0,05 maka terdapat korelasi yang signifikan. Jadi kalau kita lihat untuk variabel yang pertama, gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja, ternyata nilainya 0,649 atau dia lebih besar daripada 0,05, sehingga dia tidak memiliki korelasi. Kemudian variabel yang kedua, locus of control, bagaimana hubungannya dengan kepuasan kerja. Di sini nilainya adalah 0,038, artinya dia memiliki korelasi karena nilainya lebih kecil daripada 0,05. Kemudian kompleksitas tugas, hubungannya dengan kepuasan kerja sebagai variabel Y. Di sini nilainya adalah 0,453, artinya dia nilainya lebih besar daripada 0,05, artinya dia tidak memiliki korelasi. Nah, setelah kita membaca nilai signifikansi untuk menentukan dia memiliki korelasi atau tidak, maka langkah selanjutnya kita baca nilai Pearson correlation atau kita sebut dengan nilai R. Jika nilainya positif, maka ada korelasi positif antara dua variabel tersebut. Sedangkan jika nilainya negatif, maka terdapat korelasi yang negatif. Kita lihat untuk gaya kepemimpinan, seandainya dia memiliki korelasi, maka untuk bagian Pearson correlationnya kita bisa menemukan bahwa nilainya positif. Artinya ketika dia memiliki hubungan, maka hubungannya adalah hubungan yang positif. Begitu pula dengan locus of control, kita lihat di sini itu karena nilainya positif sehingga dia memiliki korelasi yang positif. Sedangkan untuk kompleksitas tugas, seandainya dia memiliki korelasi, maka korelasinya adalah korelasi yang negatif. Ini bisa terlihat dari tanda minus yang ada pada angka yang ditunjukkan pada Pearson correlation. Setelah mengetahui arahnya, dia positif atau negatif, kita bisa membaca untuk nilainya. Nilai pada Pearson correlation. Jadi kalau kita ikuti aturan yang ada, maka harusnya nilai yang dikatakan memiliki korelasi yang kuat antara 0,7 sampai 0,9. Sedangkan 0,00 0 sampai 0,2 itu sangat lemah sehingga bisa dikatakan tidak memiliki korelasi atau korelasinya sangat lemah. Kemudian yang kedua, dari nilainya 0,2 sampai 0,4 artinya dia memiliki korelasi yang lemah atau rendah. Kemudian 0,4 sampai 0,7 dia memiliki variabel yang sedang dan cukup. Kalau kita lihat kembali ke nilai untuk gaya kepemimpinan, ini nilainya adalah 0,08, artinya dia nilainya sangat lemah.
kemudian locus of control 0,38, ini juga masih terhitung lemah ya, dia posisinya di sini, korelasi yang lemah atau rendah. Kemudian yang berikutnya ini juga seandainya ada korelasinya, maka kita bisa lihat korelasi negatifnya kuat atau lemah. Kita cek 0,142 atau minus 0,142, artinya dia sangat lemah, dia posisinya di bagian sini, sehingga ini bisa diabaikan. Oke, saya rasa itu penjelasannya. Atau terakhir juga bisa dilihat, cara paling mudah adalah ketika ada bintang, bintang di bagian nilai Pearson correlation-nya, maka itu menunjukkan ada korelasi. Ketika dia tidak ada bintangnya yang muncul, maka dia tidak memiliki korelasi. Oke, syukran wa jazakumullahu khairan.